Halo, selamat pagi para penggemar bonsai Indonesia dan juga tanaman hias. Jadi untuk saat ini, untuk konten saat ini kita akan mereview. Jadi ini kita ada pohon santigi, ya mungkin untuk para penggemar bonsai pasti sudah sangat familiar dengan tanaman yang namanya santigi. Yaitu tanaman yang banyak tumbuh di daerah pesisir pantai atau di sekitarnya, ada yang di tepi. Ini jenis santigi karang. Jadi pohon ini sebenarnya sudah jadi, cuman perlu perawatan. Untuk saat ini sudah terlalu rimbun, jadi banyak cabang-cabang yang perlu kita rapikan. Nah, ini kalau bisa dilihat mungkin untuk secara keseluruhan, tanaman ini karakternya sudah jadi, artinya tanaman ini sudah sangat matang ya. Untuk mulai dari batang utama, kemudian cabang-cabangnya di sini lihat, ya. Di sini sudah jadi. Nah, ini perlu kita rawat. Jadi sebenarnya ada rawat, ini sudah agak terlambat untuk merawatnya, sudah terlalu lama. Tapi kita akan coba percantik lagi dari ini. Jadi nanti kita akan beberapa cabang kita akan potong, akan kurangi, terus kemudian kita akan kawat lagi. Jadi untuk merubah tanaman ini menjadi jauh lebih cantik dari yang saat ini. Nah, untuk hasilnya nanti kita akan bisa lihat, kita prosesnya juga nanti sebagian kecil juga akan kita bisa lihat. Jadi bagaimana prosesnya, tetap ikuti video ini sampai selesai. Terima kasih. Ya, para penggemar bonsai Indonesia dan juga tanaman hias. Untuk saat ini ya seperti di awal saya ceritakan, kita akan memperbaiki tanaman ini. Yang sebenarnya sudah bagus, tanaman ini sudah berkarakter. Cuma kita akan membuat tanaman ini lebih berkarakter. Karena di sini kebetulan tanaman ini memang sudah berpuluh-puluh tahun. Kebetulan ada juga tanaman yang istilahnya kroak ya. Jadi kita akan buat karakter di sini lebih kokoh. Dengan apa? Kita dengan menambahkan kayu. Jadi ini kayu juga berasal dari pohon yang sama. Ini bukan keringan kayu santigi. Kita buat sedemikian rupa untuk memberikan kesan tua yang lebih angker lagi. Jadi untuk menyambungkan kayu ini kebetulan untuk sementara kita ikat sama kawat hanya untuk pegangan ya. Jadi nanti kita akan lem antara kayu kering dengan yang lain untuk menjadi satu. Jadi kita berpikir bagaimana supaya batang dari pohon ini lebih berkarakter, lebih berotot ya, lebih berotot. Jadi tambah angker pastinya. Dan bagaimana nyambungnya, terus dengan apa? Ini kebetulan mungkin juga para penggemar sudah banyak yang sudah tahu. Ini dari, jangan nyebutin merek ya, jangan nyebutin merek. Ya, ini adalah epoksi, ya pakai epoksi. Nah, karena ini kayu, jadi nanti kita campur dengan ini serbuk, ini gergajian ini, ya gergajian kayu. Jadi untuk menyamarkan biar kita tidak kelihatan sambungannya. Untuk hasilnya nanti kita bisa lihat hasil akhirnya ya setelah ini. Nah, bagaimana cara nyambungnya? Jadi dari epoksi tadi kita campur, ya, kita campur, kita buat adonan seperti ini, kayak jajan. Ini bukan jajan ya, nanti digoreng, tapi ini untuk nyambung di sini nanti. Jadi untuk menyatukan kayu ke dalam tanaman yang masih ada. Untuk hasilnya tetap ikuti video ini sampai selesai biar nggak salah paham, dan para penggemar bonsai dan tanaman hias akan tahu bagaimana cara menyambungnya dan hasil akhirnya akan seperti apa ya. Ikuti terus. Oke, kita lanjutkan ya dari tadi kayu setelah kita tempel untuk menyatukan satu dengan yang lain dan untuk menimbulkan kesan bahwa ini adalah satu kesatuan. Kita tempel dengan lem yang sudah kita buat tadi, itu dari campuran epoksi, kita campur dengan gergajian kayu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kita nunggu kering. Kalau sudah agak sedikit kering, itu kita bisa lepas kawatnya. Ya, kita bisa kawatnya, kita jadi satu. Nanti kalau misalnya kurang, sambil kita lihat lagi mana yang kira-kira perlu kita tambahkan, kita tambahkan. Pada dasarnya kita perlakuannya sama. Itu adalah menyatukan kayu mati ke dalam batang kayu ini supaya lebih terkarakter. Para pemirsa sudah bisa bedakan antara tadi sebelum kita tempel dengan kayu yang kering ini, karakternya sudah jauh berbeda. Sekarang lebih kokoh di sini. Jadi kesan proses yang tadi di sini, kesan tua tetap timbul,
tapi kokohnya yang kita tonjolkan ini. Ya, jauh mas sudah berbeda, bisa di zoom di sini kelihatan yang kering juga di sana. Ya. Ini proses belum selesai, tapi paling tidak para pemula sudah paham bagaimana supaya tanaman itu lebih berkarakter. Nah ini tetap kita tonjolkan juga seni-seni dari alam di sini. Itu akan menambah estetika kepada bonsai kita. Ya. Jadi bentuk dari bonsai kita mau seperti apa tergantung dari perlakuan kita kepada si pohon itu sendiri. Ya. Jadi jangan lupa tetap ikutin terus channel saya sampai selesai. Yep. Nah, bagaimana cara penggabungan lem ini? Jadi kita ada dua jenis lem ya, yang warna yang epoxy. Kita masukkan ke dalam wadah. Ya, sementara kita pakai separuh dulu. Ya, kita pakai separuh dulu. Kemudian kita buka yang lain. Nah, ini yang berwarna bening ya, ini yang berwarna bening. Sama juga kita separuh dulu. Kalau kurang nanti kita bisa tambahkan. Nah. Kalau bagi para pemirsa yang sudah biasa, istrinya, kakaknya, adiknya mungkin yang suka bikin adonan kue ya, itu pasti paham gimana nanggapnya. Nah ini diaduk dulu, ya diaduk. Kemudian kita campur dengan gergajian kayu. Tapi sebelumnya kita harus aduk sampai benar-benar putih, benar-benar menyatu. Nah ini berubah warnanya ini sudah. Nanti kita akan campur dengan, karena kita akan menggabungkan kayu, jadi kita juga akan ikutkan unsur kayu juga, yaitu dari gergajian kayu. Nah ini bisa dilihat perubahannya, sudah siap dicampur ya. Nah setelah benar-benar nyampur seperti ini udah benar-benar menyatu nih ya, sampai berubah menjadi seperti kental susu. Nah setelah itu baru kita ambil gergajian. Nah ini ya, kita tabur sini sedikit demi sedikit, kita aduk lagi. Sampai benar-benar menyatu. Jadi seperti adonan jajan kue ya. Nah, terus kita nyatu, kita tambah lagi sampai lemnya setelah kita sudah siap dengan adonnya dan sudah kental seperti kue, baru kita tempelkan yang seperti sudah saya praktekkan barusan ya. Jadi bagi para penggemar maupun bagi para pemula terutama yang ingin lebih berkreasi lagi kepada perlakuan kepada bonsai kita yang mungkin karakter batangnya kurang bagus segala macam, ini adalah salah satu cara untuk mempertegas karakter dari batang bonsai itu sendiri ya. Itu salah satu cara. Jadi jangan puas dengan hasil karya kita, tetap terus belajar. Karena belajar, semakin kita belajar semakin banyak yang kita merasa nggak tahu dan semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Terima kasih, sampai ketemu. Ya, jadi setelah kita selesai ya dengan apa yang kita lakukan tadi, penggabungan, jadi kayu kering yang memang karakternya memang bagus, tapi jangan salah. Walaupun kita akan menempelkan dengan kayu kering, pastikan kayu yang akan kita pasang juga adalah kayu yang berkarakter. Ya, bisa diambil contohnya ini.
jangan asal sembarang kayu ya, tapi harus pilih kayu yang berkarakter dan memang dia keras ya. Jadi kesentuhannya akan dapat. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil setelah kita tempel. Memang ini belum akhir, tapi paling tidak inilah hasil yang sudah kita tempel. Nah, nanti kita akan lepas kawat-kawat ini, kita lepas sambil kita nunggu kering ya. Kita bisa mengerjakan hal yang lain seperti kita merapikan dahan-dahannya, tangan-tangannya ini ya, anak ranting dan cucu ranting. Karena kebetulan pohon ini sebenarnya pohon yang sudah jadi, sudah mateng ya. Jadi maupun dari tangan-tangannya, kemudian cabangnya, anak cabang dan cucu rantingnya itu sudah ada semua. Ini sudah komplit. Tanaman ini sudah komplit semuanya ada. Tinggal sekarang adalah kita merapikan, perawatan ya. Jadi tanaman walaupun bonsai yang sudah jadi, perawatan periodik itu harus tetap dilakukan. Karena namanya tanaman yang hidup itu akan selalu berubah, tidak akan begitu terus. Nah, supaya kita tampil lebih cantik lagi dan terus akan bertahan semakin bagus, ya kita harus tetap rajin merawatnya. Jadi apapun yang kita punya, perawatan secara kontinu, lakukan dengan senang, lakukan dengan cinta, pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat bagus ya. Jadi buat para penggemar bonsai dan tanaman hias, tetap ikutin selalu channel saya, dan bagi yang suka boleh subscribe ya, like dan share ya. Jangan lupa